Kane berlanjut. Karena merasa cemburu dengan kedekatan Yu Wuyan dan Bei Fengqi. Hei Fengqi memotong pembicaraan di antara mereka. Ia memberikan sekantong makanan pada Bei Fengqi. Setelah itu Bei Fengqi malah mengajak Yu Wuyan untuk pergi bersama. Melihat itu Hei Fengqi menghela nafas panjang karena Bei Fengqi sangat tidak peka. Scan berganti di malam harinya. Bei Fengqi menemui Hei Fengqi untuk berterima kasih atas bantuannya. Di sana ia mengatakan bahwa ia sangat senang kekuatan Sekte Duanhun mulai melemah. Ditambah lagi bisa bertemu Yu Wuyan si orang nomor 1. Bei Fengqi juga mengatakan bahwa ia akan bertemu dengan Yu Wuyan di Gunung Tianzi untuk sebuah urusan. Hal itu membuat Hei Fengqi sangat kesal dan meninggalkan Bei Fengqi sendirian. Setelah itu Hei Fengqi menemui Yu Wuyan yang tengah minum teh di pinggir danau. Di sana ia melihat Yu Wuyan telah mempersiapkan perhiasan wanita dari mutiara yang akan diberikan untuk Bei Fengqi. Hei Fengqi merasa makin kesal ketika tahu bahwa Yu Wuyan juga sedikit tertarik pada Bei Fengqi. Akhirnya di keesokan paginya Bei Fengqi dan Yu Wuyan bertemu. Yu Wuyan lalu menanyakan apa maksud Bei Fengqi memintanya bertemu. Lalu Bei Fengqi menjelaskan bahwa Pangeran Huang Chao pernah mengatakan bahwa Bei Fengqi adalah orang kedua yang membuatnya tidak yakin bisa menang mengalahkannya. Dan Bei Fengqi mengatakan bahwa ia tidak suka menjadi yang kedua. Jadi Bei Fengqi mengajak Yu Wuyan untuk berduel menentukan siapa yang pertama. Akhirnya Bei Fengqi memutuskan, siapa yang bisa sampai terlebih dahulu ke seberang danau, maka ialah yang akan menjadi pemenangnya. Sambil menatap Bei Fengqi, dalam hatinya Yu Wuyan menemukan sisi menarik dari Bei Fengqi, yang membuat Pangeran Huang Chao memuji Bei Fengqi dan membuat Hei Fengqi mengancamnya. Sementara itu, dari kejauhan Hei Fengqi yang melihat perlombaan mereka merasa tenang karena Bei Fengqi mengajak Yu Wuyan hanya untuk berduel. Dan di seberang sungai, Bei Fengqi dan Yu Wuyan mendarat secara bersamaan yang artinya hasil pertarungan ini seri. Kane kembali di kerajaan. Raja memberikan titah kepada ketiga pangeran untuk menyelesaikan misi di 3 kementerian yang berbeda. Putri Feng telah mengetahui bahwa titah itu ditujukan untuk menguji ketiga pangeran. Ia mendatangi Hei Fengqi di kediamannya dan menawarkan bantuan. Namun, Hei Fengqi menolaknya dan menyarankan lebih baik Putri Feng membantu kakak pertamanya saja. Hei Fengqi memilih titah raja untuk ditempatkan di Kementerian Pendapatan. Mengetahui itu membuat pangeran ketiga menyusun rencana untuk menjebak Hei Fengqi. Namun jebakan itu bisa diatasi Hei Fengqi yang membuat keadaan berubah memojokkan pangeran ketiga. Mendengar bahwa pangeran ketiga telah membuat masalah, raja meminta saran Hei Fengqi untuk menghukum pangeran ketiga. Hei Fengqi mengatakan bahwa kesalahan pangeran ketiga bisa diampuni dan hanya butuh peringatan saja. Namun, yang tidak bisa diampuni adalah Menteri Baili yang sengaja mengadu domba dirinya dengan pangeran ketiga. Akhirnya raja menurunkan titah untuk menurunkan 3 tingkat jabatan Menteri Baili. Sementara pangeran ketiga dihukum dengan dikeluarkan dari Kementerian Pendapatan dan didenda 5.000 uang perak. Sementara di Sungai Lian, Yongzhou, permasalahan mulai terjadi. Tanggul sungai roboh yang menyebabkan ombak menjadi besar meski angin tidak berhembus. Sementara itu, di malam harinya Bei Fengqi dan kawan seperguruannya sedang di kapal melewati Sungai Lian. Bei Fengqi mulai merasakan ada yang aneh dari arus sungai ini, jika dibanding biasanya. Hingga salah seorang teman seperguruannya datang memberinya obat mual. Di sisi lain Hei Fengqi juga sedang melakukan perjalanan melewati Sungai Lian. Ombak yang amat besar membuat kapal terombang-ambing. Karena ombak yang terlalu berbahaya membuat mereka memutuskan untuk kembali. Namun sebelum sempat menurunkan layar kapal, segerombolan orang suruhan pangeran ketiga berenang menuju kapal dan merusak bagian bawah kapal hingga air masuk. Hal itu membuat air dengan cepat menerobos dan mulai menghancurkan kapal. Ombak besar datang, membuat Hei Fengqi tenggelam ke sungai. Ketika itu ia mengingat kembali masa kecilnya yang pernah merasakan hal tersebut. Hei Fengqi melihat ibunya yang berusaha menggapai tangannya namun tak sampai. Perlahan, Hei Fengqi mulai hilang kesadaran dan tenggelam. Di sisi lain, Kasing pangeran ketiga mengatakan bahwa pangeran kedua telah berhasil ditenggelamkan.
Mendengar itu pangeran kedua sangat marah pada Sang Kasim karena bertindak di luar perintahnya. Benar, ia ingin mengalahkan pangeran kedua, tapi ia tidak ingin membunuhnya. Bagaimanapun mereka adalah saudara. Sementara itu di kapal, Bei Fengqi melihat ada seseorang yang mengambang di atas air dan membuatnya langsung melompat untuk menolong. Hingga ia menyadari bahwa itu adalah Hei Fengqi. Ketika merawat Hei Fengqi, ia memegang erat tangan Bei Fengqi dan mengigau memanggil